bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kapolresta Tanjung Pinang. Erat sinar kita pelaksanaan tugas Polri dan wartawan, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami semua, ya Allah. Lancarkanlah aktivitas kami sehari-hari, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nuansa kekeluargaan ya, dalam acara silaturahmi Polresta Tanjung Pinang beserta awak media. Tentunya sebelum saya saya mau berpantun nih, karena tadi MC-nya pantun. Bunga melati putih berseri, harum baunya di taman kota. Media pers menjaga negeri, sampaikan berita sesuai fakta. Media pers ya, tentunya yang selama ini telah menjadi mitra strategis kepolisian ya, dalam menyampaikan informasi tentunya yang akurat, berimbang dan edukatif kepada masyarakat, sekaligus menjadi komunikasi antara Polri dan publik. Ya, tentunya saya sebagai Kapolresta yang baru sangat menyadari ya, bahwasannya selalu kami berharap hubungan baik yang telah terjalin selama ini tentunya dapat semakin erat, terbuka dan harmonis ya, kolaborasi yang seluas-luasnya tentunya demi pelayanan kepolisian yang semakin transparan, humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebelumnya tentunya saya selaku Kapolresta yang baru mau memperkenalkan diri ya, mungkin yang datang bisa sambut saya ada ya. Ya nggak ada salahnya saya memperkenalkan diri ya, saya Kombes Pol Indra Ramidikata, SIK MSI, Akpol 2004, ya, PTIK 56, Sesko AD 61. Ya. Saya asli orang Sunda namun besar lahir di Jakarta. Riwayat kepolisian saya lebih banyak di Brimob ya, 13 tahun ya, dari Alus Apol sampai 2016. Kemudian jadi ditugaskan di Polisi Umum Polda Metro Jaya, dari Kapolsek Kebayoran Pondok Aren, Kanit 2 Resmob Krimum Polda Metro, Wakasat Narkoba Jakarta Barat, terus di Propam Polda Metro, terus Wakapolsek Penjaringan Jakarta Utara, Kapolsek Kebayoran Lama, habis itu Kanit 2 Sidik menjelang persiapan sekolah Sesko AD, kemudian penyidik Madya Dirkrimum, kemudian sekolah dilanjut AKBP saya di penyidik Madya Direktorat Narkoba, kemudian Sesko AD ditempatkan di Polda Jatim, Kasubdit 2 Direktorat Narkoba Polda Jatim, dilanjutkan Danyon Brimob di Malang pasca perburuan, lanjut Kapolres Trenggalek, terus Kapolresta Bogor Kota ya, terakhir kemarin dipercaya pimpinan menjadi Kapolresta Tanjung Pinang. Anak saya dua-duanya perempuan, yang satu sekolah baru masuk di Psikologi Universitas Indonesia, yang kedua masih kelas 2 SMP. Riwayat sekolah ya, secara umumnya saya kalau S1-nya di PTIK, SIK-nya, S2-nya di Universitas Indonesia. Sekarang lagi
coba S3 di Brawijaya, ya. Mudah-mudahan lancar 2023 bisa diwisuda, 2028 sorry, bisa diwisuda. Mungkin itu perkenalan dari saya, ya. Mungkin nanti berjalannya waktu kita bisa mengenal lebih jauh, ya. Sering ketemu, sering berinteraksi maupun yang lain. Dan dari Polda, Kasat Lantas yang baru, ya, pindahan dari Karimun. Ini Kapolsek yang baru. Raisa sebelumnya tetap di sini. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolresta Tanjung Pinang atas sambutan yang diberikan. Baik, acara selanjutnya yaitu diskusi dan sesi tanya jawab. Kami wartawan meminta mengajukan pertanyaan. Jangan sampai kita langsung ke Kapolresnya lah. Gitu kan kebanyakan yang terjadi sebelum-sebelumnya kita langsung ke Kapolres gitu. Karena kasar-kasarnya low respon gitu. Itu aja Pak harapan kami Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Bang Era. Nyanyi Bang. Cara dua dulu. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasat pada sananya sehingga kalau beliau tadi masalah SNK Regiden ya terima kasih. Ya intinya kritik itu kan saran atau apapun dari rekan-rekan media tentunya membuat kita menjadi lebih profesional. Karena kalau tidak ada rekan-rekan ya tentunya kita ini tidak ada salah satu yang menjaga tugas pokok Polri ini bisa supaya berjalan dengan baik. Intinya kan seperti itu semua. Apalagi sekarang kan transformasi Polri ya. Yang pertama mungkin saya jawab. Nanti tentunya saya juga akan merepotkan rekan-rekan wartawan. Saya hobi saya ini banyak olahraga. Saya itu kalau olahraga maniak, apa aja bisa. Maksudnya senang olahraga. Olahraga maniak. Nanti yang suka bola ya silakan, nanti ada jadwal kita Polres bareng kita main. Yang suka bulu tangkis ya sudah tidak main. PUBG. Yang suka lari ya nanti kapan lari ya. Intinya buat kegiatan-kegiatan positif yang bisa melibatkan ya kan nggak semuanya hobi. Yang suka gaple ya silakan nanti sama saya. Saya di sana itu di Polres dulu saya sebelumnya main sama rekan-rekan media. Ya saya sering kadang kalau sudah ini chemistry dalam saya senang karena saya senang keluarga, senang ngumpul. Jadi nanti akan banyak kegiatan-kegiatan ya termasuk tadi kegiatan sosial ya. Mungkin nanti bisa sosial kita siapkan nanti rekan-rekan media yang tampil bukan saya malah silakan untuk memberikan orang-orang yang memang pantas dan tepat untuk memberikan bantuan. Itu saya rasa itu ya nanti berkaitan dengan ini mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang kita bisa apalagi menjelang bulan Ramadan ini kan lebih enak. Diemnya orang berpuasa aja pahala ya tidurnya. Apalagi kita melakukan sesuatu hal yang positif. Ya kalau untuk jawaban Ibu ya nanti tentunya mudah-mudahan apa yang dikeluhkan Ibu bisa menjadi lebih baik ya. Nah, responnya. Yang ketiga Bapak, ya, kebetulan saya langsung transfer nih Kasat Lantas dari Karimun nih. Katanya Karimun seperti itu. Saya rasa beliau sudah di sini, harapan kita semua termasuk Kasat Reskrim bisa membawa jauh lebih baik daripada yang sudah-sudah selama ya, termasuk hubungan dengan rekan-rekan wanita. Saya berharap mudah beliau ya, acara ini ya saya senang itu. Kalau perlu besok-besok ya, sebelum bulan Ramadan ada nyanyi-nyanyinya nih, nyanyi Pak ya. Juga pengen mungkin ada yang pengen olah vokal nyanyi ya kan Foto Pak jago Pak, foto. Ya karena saya mungkin Bapak tanya kalau ada punya teman sahabat rekan-rekan media di Trenggalek atau Polsek
Kebayoran Lama, Pondok Indah, Pancoran, coba ada yang tanya saya di sana gimana hubungannya di kota Tanjung Pinang ini bisa berjalan kondusif, aman terus seperti sekarang ini. Ya. Mungkin dari saya itu jawaban 3. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Lagi kritik dan masukan itu membangun, kami akan menindaklanjuti karena pada prinsipnya keberadaan kita di dunia ini untuk kemanfaatan ya. Rekan-rekan media juga bisa mungkin memberitakan dengan hal yang positif, jangan negatifnya saja. Tapi apa-apa yang dilakukan oleh Polri positif juga harus diberitakan. Jadi pemberitaannya berimbang. Sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Jadi jangan didorkan terus Polri. Harapan saya dalam Kapolres, Polri juga harus mendapat dukungan karena tanpa media ya berita itu tidak akan naik ya. Jadi intinya yang baik dijalankan, yang tidak baik nanti kita perbaiki ya. Itu sama-sama berjalan, mungkin nanti sambil berjalan Pak Kapolresta mungkin lebih mengenal lebih dekat pada rekan-rekan jurnalis, silakan untuk berkomunikasi secara pribadi mau kelompok atau mau untuk melakukan aktivitas lainnya ya. Saya rasa itu aja masukan saya selaku Kabaop ya, mungkin ada tambahan sambil ngobrol nggak formal ya, jadi karena kalau formal itu susah. Nah, saya suka kalau di luar kan banyak kali pertanyaan yang berat ini ya. Sekarang waktunya banyak, ruangnya banyak, silakan bertanya. Ya. Jangan nanti penuh. Tadi pertanyaan yang nomor 2, Pak, kami harus jawab respon dengan cepat. Nah, sekarang saya bertanya. Silakan bertanya, respon dengan cepat. Besok yang mau main bola boleh bergabung, besok main bola ya jadwalnya. Oke, dan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ian dari Media Program. Beberapa waktu lalu, Polda Kepri mendapatkan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2025. Yang ingin saya tanyakan, sebagai wilayah satuan dari Polda Kepri, apa langkah strategis Polres Tanjung Pinang untuk minimal mempertahankan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik tersebut melalui strategi seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, Komandan, tadi ada beberapa masukan dari teman-teman wartawan, teman-teman jurnalis, teman-teman meminta bagaimana Polresta juga bisa menggandeng atau mempermudah teman-teman wartawan untuk mendapatkan SIM katanya tadi. Karena kalau dilakuin pahalanya luar biasa. Kehadiran kita aja bisa meminimalisir tidak pidana. Ada polisi aja. Makanya sekarang kan seragam satpam itu kan mirip-mirip polisi ya Pak ya. Iya kan, benar ya? Di sini juga sama kan? Karena ya begitu, kehadirannya bisa meminimalisir Bapak. Berarti kan kalau Bapak ini semakin patroli, ini pahalanya luar biasa tuh. Meminimalisir. Ya, maka saya bilang kalau patroli itu jangan hanya menggugurkan kewajiban, tapi ada kualitasnya dalam berpatroli. Terus yang kedua apa tadi? Nah, situasi kesehatan orang tuh beda-beda. Sekarang misalnya kita buat SIM, Bapak dalam keadaan normal, tiba-tiba besok Bapak buta. Salah nggak yang buat itu? Itu yang membedakan, karena kan setiap orang kesehatannya semakin menurun. Jadi kenapa SIM itu diperpanjang beda dengan KTP gitu ya. Oke, itu banyak nanya begitu ya, karena nanti kan salah. Oh ini ada surat izin badannya kan, kira-kira gitu ya. PUU nomor 23 2025 tentang frasa perlindungan hukum terhadap kerja wartawan, di mana intinya dalam putusan itu bahwa setiap
kerja profesi wartawan tidak boleh serta-merta diadukan ke kepolisian sebelum melalui mekanisme penyelesaian Dewan Pers. Karena ada kejadian Pak di Polresta Tanjung Pinang beberapa tahun lalu, teman-teman kami termasuk dari grup Tanjung Pinang Pos dipanggil, diperiksa berkenaan dengan perkara konten pemberitaan, walaupun kita hadirkan juga ahli persnya waktu itu. Akhirnya karena komunikasi tersumbat waktu itu diselesaikan, akhirnya hanya ditutup. Tapi kolaborasi antara media, selama ini saya terima kasih kepada rekan-rekan media sudah bersinergi dengan kami sehingga memberikan pemberitaan yang edukatif kepada masyarakat.